Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di salah satu tempat yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat terbaik yang ada di muka bumi ini. Dan kita bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan beberapa amal salih, mulai dari berwudu, kemudian berjalan menuju masjid, kemudian membaca doa masuk masjid, kemudian bersalaman dengan saudaranya, dan termasuk juga bagian dari ibadah. Bahkan Rasulullah menyatakan, ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu bersalam-salaman kecuali Allah akan ampuni dosa keduanya sampai mereka berpisah kembali. Kemudian kita juga melaksanakan sholat-sholat sunnah, dan yang paling pokok adalah sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan zikir ba'das sholat, dan kita tambahkan lagi dengan sejenak duduk bersama-sama belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua rangkaian ibadah ini mudah-mudahan akan menjadi penolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai alasan agar Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka, dan semoga menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah, khususnya di zaman penuh fitnah ini, di mana fitnah menyambar-nyambar siapapun, dan kita hanya bisa meminta kepada Allah agar kita terlindungi dari segala fitnah akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan kita sudah memasuki tanda-tanda besar dari kiamat, yaitu poin yang kedua. Di poin yang pertama kita sudah membahas tentang Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pada pembahasan tentang Al-Masihud Dajjal, baru prolognya saja. Yang kita sudah bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua Al-Masih.
yang satu bertentangan dan bermusuhan dengan yang satunya. Yang pertama yaitu Isa al-Masih dan yang kedua al-Masihud Dajjal. Nabi Isa ibnu Maryam adalah As-Siddiq atau Masihus Siddiq, Masihul Huda. Sementara Dajjal adalah Masihud Dolal wal Kadzab. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Jadi poin pertama dalam bab ini yaitu tentang makna Al-Masih. Ada yang menafsirkannya Al-Masih wa summiyad Dajjalu masihan li'anna ihda ainaihi mamsuhah au li'annahu yamsahul ardo fi arba'ina yauman. Kata Al-Masih kita mengenal dalam bahasa Arab masaha artinya mengusap ya, atau menghapus ya. Kalau dalam bab wudu wamsahu misalkan biruusikum, mengusap dengan kepala, mengusap kepala ya, dengan air. Maka disebut masih, Dajjal itu disebut masih karena salah satu matanya terhapus, tertutup. Ada juga yang memaknainya karena dia menghapus bumi dalam 40 hari 40 malam. Artinya dia melanglang buana, melewati, bereksplorasi di atas muka bumi selama 40 hari 40 malam. Wal qaulul awwali huwa rajih, dan pendapat yang menyatakan bahwa Al-Masih adalah yaitu seseorang yang matanya cacat, tertutup, maka itu yang lebih rajih, yang lebih kuat pendapat itu. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Innad dajjala mamsuhul ain." Sesungguhnya Dajjal itu terhapus matanya, ya maksudnya cacat, tertutup. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau yang pertama makna Al-Masih, berikutnya adalah makna Ad-Dajjal. Secara pengertian bagaimana? Amma lafdzud Dajjal fahuwa ma'khudun min qaulihim dajjalal ba'iru idza talahul bil qatrani wa ghattahu bih. Wa aslud Dajjal ma'nahu al khalatu yuqalu dajjala idza labasa wa mawah. Di Dajjal itu sebenarnya maknanya adalah campur aduk. Jadi kalau orang Arab mengatakan dajjala itu idza labasa wa mawah, ketika rancu dan campur aduk. Ini secara bahasa Dajjal itu campur aduk ya. Jadi rancu ya, ibaratnya itu yang baik dengan yang buruk dicampur, itu jadi samar-samar, jadi diaduk ya. Wad Dajjal mumawwihul kadzab mumakhriqu wa huwa min abniyatil mubalaghah ala wazan fa'al ay yaksuru minhul kadhiba wat talbis. Wa jam'uhu dajjalun wa jam'uhu al-Imam Malik ala dajajalah wa huwa jam'u taktsir. Dan dajjal itu adalah ya mumawwihu, yaitu pelakunya, orang yang mencampur adukan ya segala hal dengan kebohongan. Dan juga talbis, yaitu penuh tipuan. Jadi kalau disimpulkan, Dajjal itu adalah yaksuru minhul kadhiba wa talbis. Dajjal itu artinya yang banyak bohongnya dan tipuannya. Walaupun nantinya akan kita bahas Dajjal secara khusus dan secara hakikat. Ini secara bahasa. Jadi kalau nanti kita mengatakan seorang pendusta itu Dajjal, itu juga bisa. Namun ada Dajjal yang nantinya selama 40 hari 40 malam merusak dunia dengan kesesatannya, dengan kebohongannya, dan akan dibunuh oleh Nabi Isa. Ini Dajjal yang khusus, dan ini Dajjal yang terbesar. Tapi secara umum, pokoknya orang yang banyak bohongnya dan suka nipu, itu juga diistilahkan Dajjal.
Makanya dalam hadis lain Rasulullah menyatakan bahwa sebelum terjadinya kiamat akan muncul 30 dajjal. Ya. Salasuna dajjaluna kadzabuna, akan muncul kurang lebihnya 30 dajjal yang mereka semuanya pendusta dan semuanya mengaku sebagai nabi. Dan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Terutama di awal pemerintahan Abu Bakar, ada 3 orang yang mengaku sebagai nabi, dan yang paling populer adalah Musailamah yang diberi gelar Al-Kadzab. Musailamah sang pendusta yang mengaku nabi, yaitu di daerah Yaman, yang akhirnya terbunuh dalam peristiwa perang Yamamah. Nah, maka secara umum Dajjal itu maknanya adalah yang banyak sekali kebohongannya dan juga tipuannya. Namun nanti akan dibahas Dajjal yang secara spesifik, artinya person yang khusus, yang lebih detail dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jamaknya adalah Dajjalun, bentuk jamaknya. Kalau bentuk tunggalnya Dajjal, maka jamaknya Dajjalun. Kecuali Imam Malik, beliau menyebutkan bahwa jamaknya adalah Dajajalah, dan itu adalah jamak taksir dalam bahasa Arab. Dan juga pernah ada perkataan dari Imam Al-Qurtubi, anna Dajjala fil lughati yutlaqu ala asyrati wujuh. Dajjal itu dalam atau dari sisi bahasa ada 10 pengertian. Hanya di sini tidak disebutkan, hanya dikutip saja oleh penulis bahwa ada pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa Dajjal itu secara bahasa maknanya ada sekitar 10 pengertian. Walafdhuhu Dajjal asbahat alaman alal masihil a'waril kadzab, fa idza qila ad-dajjal fala yatabadaru ila dhuhni ghairi. Nah, ini yang ditegaskan tadi, bahwa namun walaupun pengertian Dajjal itu yaitu yang banyak bohong dan tipuannya, namun akhirnya dikhususkan, dimutlakan. Sebagaimana maklum kita ketahui bahwa Al-Masih Ad-Dajjal itu adalah yaitu sang pendusta yang cacat matanya, dan kalau dikatakan Dajjal maka pikiran kita tidak akan kemana-mana, pasti fokusnya kepada sesosok manusia yang mengaku Tuhan, kemudian menyesatkan banyak manusia dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mendengar kata Dajjal, kemungkinan besarnya mayoritas orang dalam pikirannya fokus kepada satu sosok, ya, bukan secara umum. Pokoknya setiap pembohong, penipu, Dajjal gitu. Walaupun secara bahasa demikian, ya. Maka ketika ada pembahasan tentang Dajjal, maka semua orang tahu bahwa yang dimaksud adalah sang pendusta yang mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan banyak manusia dengan segala keunikan dan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, sehingga banyak orang yang tertipu. Wa summiyad dajjal dajjalan li'annahu yughatti al-haqqa bil batil, aw li'annahu yughatti 'ala an-nasi kufrahu bikadzibihi wa tamwihihi wa talbisihi 'alaihim, wa qila li'annahu yughatti al-amru bikathrati jumu'ihi wallahu a'lam. Dinamakan dajjal karena dia menutupi kebatilan, menutupi kebenaran dengan kebatilan. Jadi dia mempromosikan atau karena dia menutupi kekafirannya, kebohongannya, kerancuannya, tipuannya kepada manusia. Dia tutupi. Ini pengertian ad-dajjal. Baik, kita lanjutkan lagi. Sifatud dajjali wal ahaditsu al-waridatu fi dzalik. Sifat-sifat dajjal dan hadis-hadis tentang dajjal. Maksud sifat di sini adalah ciri-cirinya, begitu Pak ya. Jadi kalau kita bahas sifatul Mahdi, sifat-sifat Imam Mahdi, disebutkan di situ adalah ciri-ciri fisiknya, kemudian sifat-sifat
atau karakter akhlaknya, kemudian perbuatannya, tindak tanduknya lengkap di situ terangkum dalam judul sifat, yaitu sifatud dajjal, seluruh hal yang berkaitan dengan ciri-ciri dajjal. Seperti biasa penulis merangkum secara global, baru nanti menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW yang dalam kitab ini disebutkan sebagian saja, yaitu ada 10 hadis tentang dajjal. Beliau merangkum, jadi rangkumannya di depan, ya semacam simulasi atau prolog saja di depan. Beliau mengatakan, ad-dajjalu rajulun min bani Adam. Dajjal itu adalah manusia, ya, bukan alien, ya, atau bukan dari bangsa jin. Ya. Maka Dajjal itu yang pertama, dia dari Bani Adam, dari keturunan Nabi Adam, seperti kita juga manusia. Lahu sifatun katsiratun ja'at bihal ahadis, dan Dajjal itu punya ciri-ciri yang sangat banyak yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Lita'rifin nasi bihi wa tahdhirihim min syarrihi hatta idza kharaja arafahul mu'minuna fala yuftinuna bihi bal yakununa ala ilmin bi sifatihi allati akhbara biha as-sadiq sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi sifatu tamayyizuhu an ghairihi minan nas. Fala yaghtarru bihi illa al-jahilul ladzi sabaqat alaihi siqwah, nas'alullah al-afiyah. Dajjal itu dari kalangan manusia yang punya ciri-ciri yang sangat banyak disebutkan dalam hadis Nabi, supaya manusia mengenalnya dan berhati-hati dengan keburukannya. Sengaja Rasulullah menyampaikan ciri-cirinya Dajjal secara mendetail supaya gampang dikenal. Maka dengan ciri-ciri yang sangat gamblang, yang sangat rinci dari Nabi SAW, ketika dia keluar, maka orang-orang beriman akan langsung mengenalinya tanpa ragu, ya. Sehingga mereka tidak terfitnah. Bahkan orang-orang beriman akan mengetahui ciri-ciri Dajjal sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah SAW. Dan ciri-ciri ini benar-benar spesifik, ya, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi tidak akan mungkin kita keliru, ini ada 2 Dajjal, yang mana ya? Enggak. Hanya satu-satunya, dan ini dimiliki hanya Dajjal saja. Orang lain enggak punya ciri ini. Nah, inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan di tengah-tengah manusia perusak dunia, perusak manusia, merusak akidah, merusak tatanan agama. Tapi Allah juga dengan kasih sayangnya mewahyukan kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau menyebutkan ciri-cirinya secara mendetail. Maka siapapun yang ngaji di antara kita tentang Dajjal, seperti yang pagi ini kita lakukan, maka sudah bisa dipastikan akan bisa mendeteksi kemunculannya. Atau ketika dia muncul tanpa berpikir lama akan langsung mengetahui, oh ini Dajjal. Bagi orang-orang yang beriman dan mau ngaji. Kalau enggak ngaji ya enggak akan tahu. Dari mana dia tahu ciri-cirinya Dajjal? Maka yang tahu adalah orang-orang yang ngaji dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka orang-orang yang sudah mempelajarinya, kaum mukminin yang membahas tentang Dajjal dalam kajian-kajian mereka, tidak akan tertipu. Karena yang tertipu itu hanyalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mau belajar. Wa min hadhihi sifati annahu rajulun, dan di antara ciri-ciri atau sifat-sifat Dajjal secara umum, yang pertama rajulun, dia itu seorang laki-laki, bukan dari kalangan wanita. Nah, ini pertama. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan tuh ada Dajjal tapi wanita, kita nggak usah ikut-ikutan. Wah, dia penipu sekali, ya, pinter sandiwara nih, ya. Secara istilah tidak disebut Dajjal, tapi secara bahasa bisa, ya. Karena dia banyak berbohong, kemudian banyak menipu. Tapi kalau Dajjal yang dimaksudkan dalam agama ini, yang memfitnah manusia dan hidup selama 40 hari 40 malam di atas muka bumi ini, maka dia seorang laki-laki.
Syabun, dia masih muda. Kalau syab itu artinya pemuda, tapi pemuda di sini bukan diartikan secara pengertian bahasa kita. Pemuda itu adalah yang belum nikah. Karena juga saya punya teman usianya 55 belum nikah. Ya. Saya punya salah satu teman di Mojo Agung, biasanya ngaji ke saya juga. Itu sekitar mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu itu umurnya sudah 55, berarti sekarang 60-an. Pernah minta tolong sama saya, Tad, minta tolong dolek norondong, Tad, saya belum nikah. Lo belum nikah sama sekali, Pak? Sampai duda? Enggak, saya masih single, belum pernah nikah. Lo kenapa, Pak? Usia 55 kok baru nyari istri? Ya, saya dulu patah hati, sudah dijodohkan, sudah punya calon, dijodohkan oleh orang tuanya sama orang lain sehingga patah hati dan nggak bisa move on. Jadi move onnya sekarang usia 55. Gitu ya. Waduh, kadaluarsa, Pak. Ya, saya carikan, tapi belum dapat sampai sekarang, lama nggak jumpa dengan beliau. Ya, jadi kalau dibilang syabun, pengertiannya yang belum nikah ini kurang tepat ya. Maka ketika hadis Nabi menjelaskan 7 golongan yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Rasulullah menyatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar pada saat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka ada 7 kelompok ini, salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mendefinisikan syab, pemuda di sini bukan maknanya yang belum nikah, tapi orang yang masih muda. Ya, ada sebagian ulama mengatakan disebut pemuda itu kalau usianya maksimal 35 tahun. Jadi kalau 30-an, 35 disebut masih muda. Kalau 35 ke atas apalagi 40 sudah tidak disebut syab lagi ya. Apalagi sudah umur 60 ke atas dipanggilnya bukan syab tapi syaikh ya. Syekh artinya senior, udah sepuh gitu lah ya. Nah, ini namanya beda panggilannya. Ya. Maka ciri-ciri Dajjal itu yang pertama dia laki-laki, kemudian umurnya masih muda. Ya 30-an lah, kepala 3 begitu Pak, kurang lebihnya. Kemudian ahmar, kulitnya kemerah-merahan. Qasir, dia itu pendek. Jadi kalau ada Dajjal, wah itu Dajjal tapi gede dhuwur, kita nggak bisa percaya. Kemudian, nah ciri lainnya afhaju. Afhaju itu kedua betisnya saling menjauh. Ya, mungkin bahasa sekarang itu betisnya letter O gitu ya. O. Nah, bukan X tapi O ya. Kemudian ciri lainnya ja'dur ra'si, rambutnya keriting, bahkan sangat keriting. Nanti dalam hadis sebutkan keriting yang sangat gitu ya. Ajlal jabhah, lebar dahinya ya. Kemudian aridun nahri, lebar dadanya. Mamsuhul ainil yumna, dan cacat matanya yang kanan. Nah, ini spesifik sekali Pak ya. Mata yang sebelah kanannya cacat. Wahadihil ain, sampai disebutkan wahadihil aini laisat binatiatin wala juhra ka'annahu inabatun tafi'ah wa ainuhul yusra 'alaiha dhafrah ghalidah wa maktubun baina ainihi kafara bil hurufil muqatta'ah au kafir biduni taqti yaqra'uha kullu muslimin katibin wa ghairu katib. Jadi di antara cirinya itu adalah salah satu matanya yang kanan yaitu mamsuh, cacat. Ya, dan mata ini tidak menonjol, tidak juga menancap. Ya, seperti anggur yang menonjol, seperti anggur. Dan yang kiri, ya, di kelopaknya itu ada potongan daging yang keras, yang kiri ya. Nanti akan lebih detailnya dalam hadis ini, baru prolog dari penulis. Dan juga di antara kedua matanya ya, di sini
tertulis huruf ya dengan huruf yang terputus-putus, kaf, fa, ro, tidak digabung. Ada satu pendapat lagi ditulis kafir, ada alifnya, kafirun, tanpa diputus-putus. Dan setiap muslim yang bisa membaca ataupun yang buta huruf semuanya diberi kemampuan bisa membaca huruf yang tertera di antara dua matanya Dajjal itu. Nanti akan detailnya dibahas setelah ini, apakah itu tulisannya benar-benar tulisan atau cuman kiasan saja. Dan inilah berikut hadis-hadis tentang sifat-sifat Dajjal, ciri-ciri Dajjal. Wa hadhihi ba'dul ahaditsis shahihatul lati jaa fiha dzakara sifatahu sabiqah wa hiya min adillati ala zuhuri Dajjal. Dan ini adalah dalil-dalil akan kemunculan Dajjal. Yang pertama, hadis dari Ibnu Umar. Dan ini dalam Sahih Bukhari ya. Saya sangat senang dan bersemangat sekali baca kitab ini. Penulisnya mayoritas mendahulukan hadis-hadis Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari. Yang punya kitab Sahih Bukhari bisa dilihat di Kitabul Fitan, yaitu tentang babu zikrid Dajjal, babu zikrid Dajjal. Dan juga ada dalam Sahih Muslim, Kitabul Iman. Jadi ini riwayatnya Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Bainama ana naimun atufu bil bait, fa dzakara annahu ra'a Isa ibnu Maryam alaihi salam, tsumma ra'a ad-dajjal, fa wasafahu fa qala fa idza rajulun jasimun ahmarun ja'dur ra'si a'warul ain ka'anna ainahu anabatun tafi'ah qalu hadza dajjal aqrabun nasi bihi syabahan Ibnu Qattan rajulun min Khuza'ah." Rasulullah bersabda, saya pernah tertidur dan saya bermimpi tawaf di Baitullah. Jadi Rasulullah bermimpi dan mimpi beliau adalah benar, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah bermimpi dan mimpi sedang bertawaf di Baitullah. Lalu beliau menyebutkan apa yang beliau lihat dari mimpi itu, di antaranya beliau melihat Nabi Isa ibnu Maryam, kemudian melihat Dajjal. Dan ketika melihat Dajjal, beliau menyebutkan ciri-cirinya, yaitu dia seorang laki-laki yang besar. Kalau tadi dikatakan pendek, ya, tidak bertentangan ya, ada juga yang pendek tapi besar. Beda kalau tinggi besar ya Pak ya. Kalau pendek besar juga ada. Jadi tidak bertentangan. Kata Rasulullah, seorang yang besar badannya, berkulit merah dan sangat keriting rambutnya, dan juga matanya cacat, seolah-olah ada anggur yang menonjol dari matanya itu. Dan kalau saya kasih gambaran, kata Rasulullah, Dajjal itu ciri-ciri fisiknya mirip Ibnu Qutn ya, Ibnu Qutn. Ya, ini seorang laki-laki dari suku Khuza'ah. Jadi Ibnu Qattan ini nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Qutnin ya, bin Amr al-Khuzai. Dia dari Bani Mustalik, dari suku Khuza'ah. Dan pendapat yang lebih kuat bahwa Ibnu Qutn ini, atau Qattan tapi Qutnin ya, Ibnu Qutn ini meninggal di masa jahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Ada hadis yang mengatakan bahwa beliau pernah bertemu Rasulullah SAW, dan ketika Rasulullah mengatakan ciri-ciri Dajjal itu seperti kamu, maka orang ini bertanya, apakah saya ini Dajjal? Bukan, karena Dajjal itu seorang yang kafir sementara kamu muslim. Namun hadisnya dhaif. Dan hadis atau riwayat yang lebih kuat, Ibnu Qutn ini sudah meninggal di masa jahiliyah. Dan kita juga kesulitan membayangkannya karena ya waktu itu Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat bahwa Dajjal itu mirip si A. Waktu itu ada orangnya ya, masih diingat oleh orang-orang di zaman Rasulullah SAW. Sementara kita tetap masih berupa gambaran bayangan saja. Baik, selanjutnya yang kedua, tadi sudah kita dapatkan beberapa ciri, yaitu laki-laki yang besar, kulitnya merah, rambutnya keriting, matanya cacat, dan mirip dengan Ibnu Qutn. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari Muslim juga.
Dari Ibnu Umar juga Rasulullah bersabda menyebutkan ciri-cirinya Dajjal. Beliau bersabda, innallaha ta'ala laisa bi'awarin ala wa innal masihad dajjali a'warul ain al-yumna ka'anna ainahu idabatun tafiyah. Sesungguhnya Allah itu tidak cacat, ya, matanya. A'war ini artinya kepada mata. Karena Dajjal mengaku sebagai Tuhan, sebagai Allah, maka ketahuilah Allah itu tidak cacat. Sementara Al-Masih Dajjal cacat mata yang kanannya, seperti anggur yang menonjol, buah anggur yang menonjol. Jadi yang hadis kedua fokus membahas tentang matanya Dajjal. Yang ketiga, wa fi hadis Nawas bin Sam'an, hadis dari Nawas bin Sam'an. Ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda tentang ciri-ciri Dajjal, innahu syabun qotatun. Dia seorang laki-laki muda. Qotot artinya, pengertiannya adalah syadidu ju'udatis sya'ar, sangat keriting rambutnya. Ciri-cirinya sangat keriting, bukan keriting biasa ya. Keritingnya mungkin kayak orang-orang negro gitu ya, keriting banget, kriwul. Ya. Sesungguhnya Dajjal itu seorang laki-laki muda, masih muda dan sangat keriting rambutnya dan matanya cacat ya, seperti Abdul Uzza bin Qutn, seperti tadi dalam hadis yang kedua. Kemudian yang keempat, hadis dari Ubadah bin Samit. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innal masihad dajjal rajulun qasirun abja'un ja'dun a'warun matmusul ain laisa binati'atin wala jahra fa inna albasa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar. Dajjal itu seorang laki-laki, qasir, pendek, dan kedua betisnya letter O, menjauh, saling menjauh. Kemudian keriting dan cacat matanya, ya. Tidak nancap ke dalam, tidak menonjol sekali, tapi seperti anggur yang nempel di sini, seperti anggur yang menonjol. Dan ya, sesungguhnya dia akan mampu menipu kalian, maka ketahuilah supaya tidak tertipu karena dia mengaku sebagai Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan atau Allah itu, Rabb kalian itu tidak cacat. Sementara Dajjal walaupun hebat ya, dengan beberapa kemampuan yang Allah berikan, tapi bukan Allah, bukan Tuhan, karena tidak pantas dia cacat ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa fi hadisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa amma masihud dhalalah fa innahu a'warul ain ajlal jabha aridun nahri fihi dafaun." Ya. Adapun al-masihud dhalalah yaitu Dajjal, dia itu matanya cacat, lebar dahinya, lebar dadanya, dan kedua betis atau kedua kaki yaitu betisnya itu bengkok ya, tadi letternya letter O. Kemudian yang keenam, Hudzaifah ibnu Yaman dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ad-dajjalu a'warul ain al-yusra jufalus sya'ri. Dajjal itu cacat matanya yang kiri dan gimbal rambutnya. Gimbal itu jabrik atau apa Pak ya? Gondrong. Oh, berarti ada tambahan lagi Pak, selain kriwul juga gondrong. Jadi mirip-mirip kribo mungkin Pak begitu. Karena kalau gondrong terus lurus biasanya ya panjang biasa saja. Kalau kriwul maka bahasa kitanya kayak kribo. Tapi jangan membayangkan Ahmad Albar ya. Tapi rambutnya maksudnya adalah kribo ya. Jadi keriting dan juga gondrong. Nah, mungkin saya cukupkan 6 hadis, namun saya jelaskan dulu Bapak Ibu jamaah sekalian. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa yang cacat itu matanya yang kanan, sementara dalam hadis Muslim matanya yang kiri.
disinilah kita pentingnya bagaimana membahas dua dalil yang kadang-kadang seolah-olah bertentangan sementara dua-duanya sahih. Kalau salah satunya dhaif, jelas kita pilih yang sahih ya. Tapi kalau dua-duanya sahih, yang satunya Bukhari Muslim, yang satunya riwayat Muslim. Dalam Sahih Bukhari Muslim dikatakan, artinya Imam Muslim juga dalam hadisnya juga ada, dalam Bukhari juga ada, mengatakan yang cacat yang kanan, sementara yang hadis Muslim kiri. Ini penting Pak ya, supaya nggak ketuker. Nah, kalau kita tidak paham, ini yang cacat yang kiri apa yang kanan, nanti ketika muncul bingung, malah bahas hadis, yang mana ya, yang kanan apa yang kiri ya gitu. Walaupun diperkuat ciri lainnya. Maka penjelasannya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan ya, yaitu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini pendapat yang sangat kuat bahwa kedua mata Dajjal itu dua-duanya cacat. Hanya saja perbedaannya adalah kalau yang kanan ya, yang kanan itu tertutup kemudian buta ya, jelas tidak ada cahayanya, tidak bisa melihat maksudnya. Ya. Jadi yang kanan itu seperti anggur yang terselubung, tertutup kulit. Jadi apa ya bahasa Jawanya, cacat tapi tidak terbuka Pak. Ya kasar ya, agak kasar ya. Karena ada orang buta matanya terbuka ya, tapi ini tertutup yang kanan. Seperti anggur menonjol. Nah, itu Pak tadi bahasanya. Jadi seperti anggur yang menonjol, tertutup dan buta. Sementara yang kiri bisa melihat, tapi ada daging, gumpalan dagingnya yang keras di kelopaknya. Jadi dua-duanya cacat sebenarnya. Yang satu tertutup dan tidak bisa melihat, yang satunya melihat tapi ada dagingnya. Nah, yang dimaksud dalam hadis riwayat Imam Muslim itu cacat yang kiri, yaitu tadi dalam hadis sebelumnya ada tonjolan daging di kelopak matanya. Jadi dua-duanya cacat, cuman yang kanan lebih parah karena tidak bisa melihat. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian sebagian dari ciri-ciri Dajjal, terutama berkaitan dengan ciri-ciri fisiknya. Ya, saya simpulkan bahwa Dajjal itu yang jelas manusia, bukan jin, bukan apalagi dianggap sebagai makhluk luar angkasa, tidak ya. Manusia, kemudian dia jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian dia masih muda ya, dan memiliki ciri-ciri fisik diantaranya pendek, gemuk, besar, rambutnya keribo ya, gimbal dan keriting, kemudian dahinya lebar, dan yang paling menonjol cirinya adalah cacat kedua matanya, yang kanan itu tertutup dan buta, yang kiri ada tonjolan daging di kelopak matanya ya. Kemudian juga di antara ciri lainnya adalah tertulis di antara kedua matanya huruf-huruf, yaitu terdiri dari 3 huruf, kaf, fa, dan ro. Kafaro yang bisa dibaca oleh seluruh orang beriman, baik yang bisa baca tulis ataupun yang buta huruf. Inilah di antara sebagian dari ciri-ciri Dajjal, dan belum menyentuh pada apa yang dilakukan Dajjal, apa yang terjadi di muka bumi ini saat kemunculannya. Insya Allah pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.